Masih disiarkan langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja, Bali. Selamat pagi pendengar. Senang sekali saya Rizka Desiantra dapat menyapa Anda kembali dalam dialog Hai Bali Ken. Kita akan berbicara terkait dengan investasi. Sejauh mana sih investasi ini bisa mempengaruhi pemerataan pembangunan di Kabupaten Buleleng? Karena memang salah satu instrumen untuk bisa memajukan daerah yaitu adanya investasi ya. Dan kita nanti akan membahas ini tentunya bersama dengan kedua narasumber kita yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Singaraja. Kami ucapkan selamat pagi dan selamat datang untuk Bapak Dr. Iputu Gede Parme SSTP MPAR ya, akademisi dari Universitas Pendidikan Ganesha. Selamat pagi Pak D, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi Mbak Rizka dan pendengar RRI dimanapun berada. Semangat selalu. Semangat selalu. Terima kasih sebelumnya sudah hadir Pak Gede ya di tengah padatnya kegiatan. Dan juga nanti kita akan berbicara langsung begitu ya bersama dengan investor yang juga aktif melakukan berbagai ekspansi usahanya di Kabupaten Buleleng, yaitu bersama dengan Ketua Umum BPC HIPMI Buleleng, Bapak Putu Bayu Mandayana Putra. Selamat pagi Pak Bayu. Ya, selamat pagi Rizka. Terima kasih nih udah diundang. Udah lama nggak ke RRI ini. Sebelumnya terima kasih sudah hadir begitu. Sebelum saya mau ke Pak Gede Parme, saya mau ke Pak Bayu dulu. Pak Bayu, iklim investasi di Buleleng gimana nih Pak? Sehatkah atau ada beberapa hal yang perlu disoroti? Ya kalau kita lihat sekarang yang nampak kalau kita lihat, kalau kita jalur Ayan ini kan sedang rame-ramenya pembangunan ya dari beberapa tahun yang lalu gitu. Kemudian kalau saya lihat sih sepertinya brand-brand yang luar itu sudah mulai masuk ke Singaraja, mulai dilirik. Kayak kalau kita lihat misalnya kayak Gacuan sekarang kan sudah ada 2 di sini. Edge Hardware sebentar lagi akan ada gitu kan. Kemudian ya kalau KFC McD kan sudah lama lah di sini. Kalau saya melihat sih iklim investasi di Buleleng ini sudah mulai dilirik oleh pemain-pemain di luar gitu. Yang tidak menutup kemungkinan juga orang lokal juga ikut andil di dalamnya gitu. Jadi memang baik ya untuk iklim investasi di Kabupaten Buleleng untuk beberapa waktu belakang ini Pak. Ya, bagus. Ya, baik. Saya mau ke Pak D Parme. Pak D, ini menarik sebenarnya kalau kita lihat bagaimana investasi ini kemudian sudah mulai menjamur di Kabupaten Buleleng. Tapi sejauh mana sih sebenarnya investasi ini mempengaruhi pemerataan pembangunan di suatu daerah begitu Pak D? Silakan. Oke, baik. Terima kasih Mbak Rizka, Pak Bayu, dan pendengar RRI dimanapun berada. Sebenarnya memang tidak bisa dipungkiri investasi merupakan salah satu variabel utama ya dalam kita mengukur tingkat pertumbuhan ekonomi, baik itu level nasional ya, tingkat nasional maupun juga daerah ya, provinsi dan kabupaten kota. Ini nggak bisa dipungkiri karena dengan adanya investasi tentu ada arus dana yang masuk ya. Baik itu sifatnya PMA maupun PMDN ya, jadi penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri yang tentu secara bersama-sama kita dorong besarannya bisa paling tidak berimbang gitu ya, karena dalam konteks kalau di PMA tentu ketika PMA tinggi itu menunjukkan bahwa tingkat keamanan dan kenyamanan berinvestasi ya pemodal asing itu terukur baik. Dan itu akan membawa nilai nama dari suatu daerah ataupun negara juga baik di mata internasional. Kita tidak bisa pungkiri ya sekarang di era globalisasi ini tentu saja jejaring minat investasi itu tentu sangat luas sekali. Dan termasuk juga di khususnya di Kabupaten Buleleng ini. Dengan adanya investasi sudah pasti ya akan ada ikutan ya, dampak ikutan yaitu dengan adanya retribusi, pajak ya, pembukaan lapangan kerja ya, termasuk juga dampak-dampak ikutan lainnya yang pastinya juga memberikan nilai positif. Walaupun dalam kerangka pembangunan sustainable development istilahnya ya, jadi pembangunan berkelanjutan itu memang kita tetap harus dalam standar etika ataupun norma tertentu ya dalam pelaksanaannya. Baik itu harus memperhatikan nilai ekonominya, bagaimana juga memperhatikan nilai sosial budayanya, social culture-nya, juga environment, lingkungan yang juga menjadi isu. Karena tidak bisa pungkiri
contoh isu lingkungan mungkin mohon maaf selama ini dianggap sebelah mata. Yang penting yang terdepan adalah ekonomi. Tetapi juga sekarang ke depan ini kan kita sudah menuju misalnya green economy. Nah, green economy ini kan juga paling tidak nantinya pemodal-pemodal itu memperhatikan bagaimana keberhatian suatu negara atau keberhatian suatu daerah terhadap lingkungannya, alam lingkungannya. Nah, ini salah satu contoh bahwa isu-isu ini juga harus kita peka, harus kita smart juga, cerdas untuk melihatnya dalam konteks untuk menarik investasi. Contoh industri pariwisata misalnya sudah mulai ada beberapa misalnya, karena kita bicara pariwisata ini kan ya pasti Bali similarity-nya pasti pariwisata gitu ya, termasuk Buleleng. Nah, berapa wisatawan sudah mulai melirik mana nih misalnya tempat hotel akomodasi yang memang peduli terhadap lingkungan, dan itu tidak semata mereka akan datang untuk stay menginap di sana, tapi juga ikut turut serta mengkampanyekan dan juga mengajak serta komunitasnya atau keluarga relatifnya istilahnya. Itu salah satu contoh. Nah, berikutnya dalam konteks investasi di Kabupaten Buleleng ini ya tentu saja kan kita sudah memiliki sistem ya. Jadi sistem ini adalah bagaimana selama ini penerapan aplikasi online single submission risk based approach ya OSRBA ini kita lihat sudah berjalan dengan baik. Ini terbukti indikasinya adalah kita lihat dari sejak pandemi ya. Kemarin pandemi kan kita tiarap bisa dikatakan ya. Nah, setelah pandemi tidur yang cukup panjang lah hampir 2 tahun itu, investasi menarik hampir 4 kali lipat. Dan ini merupakan nilai yang luar biasa juga ya. Capaian nilai investasi yang kami dapat datanya ya dari pemerintah Kabupaten Buleleng ya, hampir sebagian tahun per tahun ini memenuhi bahkan melampaui dari target, baik itu PMA maupun PMDN-nya. Nah, mungkin nantinya bagaimana kiranya bisa pemerataan dari sektor-sektor yang bisa dimasuki saja, mungkin dari sisi investasinya ya, pemerataannya ya. Kita memang punya nilai jual misalnya kelautannya, perikanan ya, pertanian, termasuk juga retail ya, perdagangan juga itu juga masuk. Nah, yang kita dorong ke depan dalam konteks pemerataan ini ya itu tadi, bagaimana yang sudah kita kuat selama ini kita tetap jaga ya, itu adalah pertanian, perdagangan, baru pariwisata di nomor 3-nya ya. Ini yang mungkin kita dorong pariwisata sih, saya istilahnya di kemarin pandemi itu nggak setuju kalau kita nyerah istilahnya ya. Kita gimana harus terus ya bertahan karena Bali is pariwisata itu, Bali is tourism ya, gidinya ikonnya. Cuma sekarang bagaimana kita lebih tanda kutip bijak lah dalam konteks itu. Nah, termasuk dalam konteks berinvestasi. Tapi nyatanya Bali masih tetap bertahan ya Pak De ya, Bali sampai tetap, dengan saat ini. Ya, Astung Karep Bali masih tetap bertahan, yang kemarin menjadi kantong-kantong istilahnya PAD lah ya. Kalau kita bicara konteks istilahnya One Island One Management ya, yang sebagai penyumbang pajak hotelnya Denpasar ya, Tabanan itu kan terbukti reboundnya istilahnya cepat sekali. Nah, Buleleng kemarin kan menarik sebenarnya, unik ya, karena bukan sektor pariwisata yang menjadi sektor unggulannya ya, itu di nomor 3 setelah pertanian, perdagangan, baru pariwisata. Nah, itu blessing in disguise memang istilahnya. Jadi kita tidak terlalu terpengaruh. Jadi pertumbuhan ekonomi kita minusnya tidak terlalu dalam, tidak sedalam provinsi, tidak sedalam ya contoh Kabupaten Badung misalnya ya. Nah, kita relatif cukup bertahan, tapi kalau ketika melihat kondisi pasca pandemi ini, nah ini mereka sudah rebound ya. Bali, Badung dan sebagainya ya, itu sangat baik tentu ya dalam konteks untuk nanti pemerataan, baik tidak semata di wilayah selatan saja tapi juga utara. Nah, ini yang harapannya kita dorong bagaimana investasi bisa kita buka lebih lebar lagi, lebih merata lagi ya di Kabupaten Buleleng. Kita berharap dengan bonus demografi lah ya, atau value demografi dan value geografis kita. Kita kan punya 2 value yang utama nih Mbak Rizka. Geografis kita terluas, demografis kita terbanyak dari sisi jumlah penduduk. Ini kan adalah sumber daya yang harus kita berdayakan dan manfaatkan, karena selama ini ya mohon maaf angkatan kerja kita kan lebih banyak ibaratnya lari ke wilayah selatan ya. Selain mungkin ya kita juga terkenal juga orang-orang Bali kita termasuk petarung-petarung tangguh ya di luar Bali, bahkan internasional ya, di darat maupun di kapal pesiar misalnya ya. Konteks itu yang mungkin juga harus kita ke depan ya ada formulasikan lah ya, bagaimana Buleleng bisa menjadi tuan rumah juga di negeri sendiri dalam konteks pemerataan. Ini kan kita semangat pemerataan kan sebenarnya sudah
bisa dikatakan sudah lumayan cukup baik Yeah. ya. Paling tidak dimulai dengan infrastruktur lah ya. Infrastruktur ini bagaimana ketercapaian dari utara ke selatan, selatan ke utara, Yeah. tidak seperti dulu lagi ya dengan adanya shortcut ini. Nah, siapa tahu ke depan ada opsi-opsi infrastruktur lain, jalan tol misalnya, jalan lingkar ya, itu yang kita ginikan, karena memang tidak bisa dipungkiri Mbak Rizka, tingkat pertumbuhan penduduk kita luar biasa. Yang kita lihat secara kasat mata saja di jalan, pertumbuhan kendaraan selama ini, memang kemarin pandemi sempat terrem gitu ya, tapi setelah itu pertumbuhan kendaraan kan hampir terus bertambah 10% lebih. Sedangkan tingkat akses infrastruktur kita, jalan utamanya kan masih ya relatif rendah lah, sekitar hampir 2,5%. Jadi istilahnya meningkat tebal, naik saja aspalnya gitu ya. Cuma tidak ada jalur-jalur baru lah. Ya, ini yang kami berharap ke depan ya, dalam konteks oke lah kita semangat ingin menumbuhkan, tapi juga kita harus jeli melihat ketika tidak hanya semangat yang menumbuhkan, tapi bagaimana kenyamanan di wilayah ini agak luas gitu. Memang kita semangat oke lah tumbuhkan, kita buat kantong-kantong baru untuk industri, untuk bisa investor datang, untuk bisa kantong-kantong untuk bisa meningkatkan nilai ekonomi, tapi juga kenyamanan, kebahagiaan masyarakat yang ada di wilayah itu juga suatu hal yang utama. Dan itu yang sekarang sering menjadi permasalahan kita amati, contoh di jalan. Ya. Nah, bagaimana kepadatan penduduk begitu luar biasa, dilihat juga kepadatan kendaraan. Iya, baik, ini menarik kemudian bagaimana kita didorong untuk membuka investasi lebar-lebar begitu ya. Kalau dari HIPMI sendiri, bagaimana pengusaha-pengusaha ini memandang investasi yang ada saat ini, Pak Bayu? Kalau dari kita sih untuk masalah investasi tentu saja kita selalu mempunyai sudut pandang yang positif ya. Itu namanya juga investasi. Jadi kalau udah ada investasi, terutama di segi ekonomi, otomatis kan meng-attract dari sisi pembangunan dulu di sebuah daerah, yang kemudian nanti akan bisa meng-attract orang-orang untuk menuju daerah tersebut, yang terutama di Buleleng ya. Kalau saya harapan sih kedepannya lebih banyak pembangunan lagi yang dari Buleleng, sehingga bisa meng-attract orang-orang yang dari luar Buleleng tuh ke sini gitu. Jadi setidaknya sebuah investasi itu menciptakan attraction point yang baru lah untuk orang-orang datang ke sini. Ya impactnya seperti apa, semakin ramai sebuah tempat itu dikunjungi, kan otomatis akan beriringan dengan pertumbuhan ekonomi yang ada dalam wilayah tersebut gitu. Yang secara langsung maupun tidak langsung pasti akan berpengaruh dari sisi entrepreneur yang ada di dalamnya. Karena kan semakin banyak ada orang, semakin banyak tercipta peluang lah yang untuk bisa kita manfaatkan nanti ke depannya. Karena kan semakin banyak orang, karena semakin banyak kebutuhan yang tercipta, kebutuhan, keinginan, dan sebagainya macam lainnya gitu. Kalau sejauh ini dengan investasi yang ada itu, sudahkah memunculkan yang tadi dikatakan oleh Pak Bayu, yaitu attraction point itu, Pak Bayu? Kalau kita di Buleleng, kalau kita bicara attraction point, kalau sekarang kan masih targetnya masyarakat lokal yang saya lihat ya. Belum terlalu signifikan untuk yang di luar Buleleng gitu. Kalau kita bisa lihat komparasi lah dengan Kintamani misalnya gitu. Kintamani dia benar-benar memanfaatkan keunggulan geografisnya gitu. Jadi di mana ada Gunung Agung ya namanya. Ya itu kan kafe-kafe kan berjajaran tuh di sebelah Gunung Agung ya. Jadi mereka benar-benar memanfaatkan apa yang menjadi keunggulan mereka. Nah, di Buleleng itu yang belum ada gitu, yang dimaksimalkan gitu. Kita punya konsep Negara Gunung nih, di mana bukit, kalau bisa kita lihat tuh Kesambangan misalnya, atau ke atas lagi tuh ada bukit, sawah, pantai. Itu sebenarnya sejauh trek itu kalau pemerintah mau support itu bisa dibuatkan jalur baru misalnya, jalan baru, akses yang menuju ke sana dibuatkan lahan. Itu benar-benar bisa menjadi attraction point yang kuat nanti untuk di Buleleng. Nah, termasuk salah satu yang sekarang mau selesai nih mungkin Tower Surya Pada ini. Itu kan nanti ada berbagai macam juga di dalamnya, nanti nggak hanya tower aja, kan ada restoran, ada wahana juga nanti. Dan saya harap itu bisa benar-benar meng-attract orang untuk datang ke Buleleng. Tapi kalau kita melihat itu kan itu baru di atas saja. Harapannya kan di sini juga nanti dapatnya gitu. Kalau kita sih di HIPMI, kalau kita karena kumpulan pengusaha muda, kita ada kok pergerakan nyata gitu untuk rencana menarik brand-brand luar lah untuk datang ke sini. Kita investasi bareng-bareng, kemudian kita buka usaha bareng-bareng gitu. Kalau kita sih sebatas itu sih kalau tindakan nyata kita gitu. Karena kan kalau yang main brand-brand yang agak besar tuh kan
pemainnya lebih di atas lagi nanti gitu. Oke, baik. Ada beberapa hal yang dipertimbangkan begitu ya. Iya benar. Baik, sebelum kita undang pendengar kami juga mengajak Anda untuk beratensi, menyampaikan atensi Anda, pertanyaan Anda, ataupun juga beberapa hal yang mungkin Anda ingin tanyakan terkait dengan investasi di Kabupaten Buleleng. Kami undang atensi Anda di 0362246644 dan juga di WhatsApp kami di 081139999790, ataupun Anda juga bisa ikut bergabung di WhatsApp call di 081139999790. Dan jangan lupa juga siaran ini juga disiarkan langsung melalui live YouTube RRI Singaraja Official. Anda juga bisa menyematkan komentar Anda di halaman chat kami di YouTube RRI Singaraja Official. Nah, selagi kita menunggu, saya mau kembali ke Pak D. Parme. Ini menarik, kemudian tadi juga Pak D. Parme menyinggung terkait dengan sustainable investasi, begitu ya, bagaimana investasi agar tidak berhenti hanya pada di awal misalnya. Nah, Mas Bayu juga tadi menyinggung terkait dengan Kintamani. Nah, kalau Kintamani itu kan memaksimalkan geografisnya ya Pak D ya, dengan pemandangan abadi lah, katakan seperti itu. Itu menjadi salah satu investasi jangka panjang juga. Nah, bagaimana dengan di Kabupaten Buleleng jika kita berbicara tentang keberlanjutan investasi ini, Pak D, silakan. Ya, baik. Data ya, angka yang ditunjukkan itu menunjukkan capaian target kita luar biasa sebenarnya ya, di bawah Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu ya, perizinan ini ya. BKPM kan, Badan Koordinasi Penanaman Modal, itu kan sebenarnya menargetkan ya pasca pandemi COVID-19 itu rentang hampir sekitar 800 sampai 900 miliar sebenarnya capaian target investasi di Kabupaten Buleleng. Tetapi yang dapat diraih itu luar biasa, hampir 10 triliun lebih ya. Itu terdiri dari PMDN-nya ya, penanaman modal dalam negerinya itu hampir targetnya melebihi 800% ya. Sedangkan capaian untuk PMA-nya, penanaman modal asingnya yang ya 100% lebih sedikit gitu ya. Jadi itu sebenarnya capaian yang menggembirakan ya. Ini yang sebenarnya bisa menjadi modalitas dalam konteks kita untuk ke depan mendorong penguatan investasi. Nah, cuma dari sisi kami akademisi memang kita perlu, yang pertama adalah di internal pemerintahan daerah tentu harus solid, dan bagaimana istilahnya sistem itu mempermudah pihak investor untuk bisa masuk ya, itu pasti ya. Kemudahan berinvestasi kan memang menjadi isu sejak lama, tidak hanya isu di skala nasional tapi juga isu di daerah. Jadi bagaimana investor-investor diberikan kepastian hukum ya, kepastian juga dalam konteks berusaha ya, dan kepastian juga dalam kesehatan berusaha itu sendiri ya. Jadi istilahnya aturan main yang disiapkan itu benar-benar bisa memberikan ruang gerak yang maksimal kepada para investor. Ya, namanya investor pastilah ya, kita pebisnis pasti nyari untung kan, nggak mungkin ya, beda mungkin dengan organisasi sosial kemasyarakatan tentu kan tidak pada profit oriented ya, tapi kalau investor kan pasti punya orientasi untuk bagaimana return of investment-nya ya, dalam jangka-jangka tertentu yang sudah menjadi perhitungan mereka sesuai dengan kondisi bisnis yang ingin mereka geluti gitu ya. Nah, saya sih melihat memang kalau dari sisi BKPM sendiri kan sudah menetapkan ada 8 sektor utama sebenarnya untuk bisa menjadi acuan ya, termasuk juga di Kabupaten Buleleng, yaitu bagaimana industri besar, perikanan ya, properti, pariwisata, perdagangan, usaha kecil menengah, kesehatan, dan jasa ya. Ini sebenarnya 8 yang di mapping ya oleh BKPM, termasuk juga nanti ejawantakan, diimplementasikan di daerah untuk bisa kita buka kerannya semaksimal mungkin ya. Kalau saya melihat sih kita selain tadi di internal, kemudian kedua ya pasti kita harus punya focusing ya. Jadi focusing pada sektor-sektor tertentu yang menjadi unggulan yang bisa kita dorong buka dalam konteks akselerasinya bisa lebih dipercepat. Contoh kita sebenarnya paling mudah sekali memang sektor pariwisata sebenarnya ya, menyambung dengan pertanyaan Mbak Rizka tadi ya. Kita sudah punya modalitas, Buleleng ini ada di Bali gitu ya, Kabupaten Buleleng ini ada di Bali, dan Bali sudah istilahnya satu keping dengan istilah pariwisata, tourism ya. Jadi daya jual Bali itu bisa menjadi daya jual Buleleng juga. Kita mau jual apapun istilahnya di Bali dengan konteks nama Bali itu sebenarnya sudah luar biasa mendunia, bisa menjadi istilahnya modal awal lah untuk investor itu berusaha. Walaupun dalam konteks ya manajerial tentu ada unsur-unsur teoretikal yang lainnya, bagaimana fungsi manajemen ya, unsur manajemen, bagaimana
man, money, material, method ya, mesin ya, kita sama-sama paham lah itu ya, termasuk juga bagaimana penguatan SWOT analysis kita ya dalam melihat dampak, impact ya, termasuk juga tantangan dan peluang kita ke depannya. Nah, dalam konteks pariwisata, saya sih melihat gini Mbak Rizka. Ya mohon maaf lah, SWOT analysis ini kita harus melihat kekurangan dan kelebihan kita. Nah, jadi kalau melihat kontur yang kita jual, kalau di pariwisata kan selalu rumus yang saya bilang 4A 1P ya, bagaimana attraction, bagaimana accessibility, amenities, ancillaries, dan P-nya people itu. Nah, attraction kita coba lihat alam, mungkin kita dalam satu sisi melihat eksotisme, tingkat eksotisme kita harus kita ukur juga diri kita. Mungkin kalau menjual tadi Pak Bayu nyampaikan Kintamani ya mohon maaf, tidak perlu diapa-apain, cukup dirikan kafe, orang sudah ramai datang. Karena tingkat eksotismenya tinggi. Begitu noleh sudah Gunung Batur. Lembah luar biasa, cantik sekali. Ada apa istilahnya yang pagi hari itu kabut ya, bisa lihat sunrise misalnya segala macam. Kita bergeser misalnya ke Nusa Penida yang sekarang sedang tren ya, Pantai Kelingking dan sebagainya, ndak diapa-apain, orang datang udah rame yang mau datang dengan lihat itu yang saya maksud tingkat eksotisme atraksi yang ada di kita. Jadi kita kan harus fair, kita harus jujur pada diri kita ketika mau mengukur tingkat itu. Nah, ketika tingkat eksotisme kita tidak setinggi di wilayah lain, inilah yang perlu extra work istilahnya, kerja ekstra untuk bagaimana meningkatkan, menguatkan tingkat eksotisme kalau kita menjual alam. Nah, ini kan kembali kan kalau selalu 3 konteks attraction itu alam, budaya, dan man-made kan, buatan ataupun campuran dari juga dengan budaya itu. Nah, ini yang perlu menjadi perhatian. Memang kalau dari sisi tingkat jumlah kunjungan wisatawan di Buleleng, Mbak Rizka, wisatawan asingnya itu memang 3 besar masih Eropa, Belanda, Prancis, Jerman. Itu saling selalu bergantian mereka jumlah datang. Kenapa mereka mau datang ke Buleleng beda dengan kontur wisatawan asing? Ya, karena memang sunyi, sepi, damai, tenang, mereka ada di sini ya. Itu yang mereka memang cari. Gininya. Nah, tapi kalau istilahnya kita ingin mengejar wisatawan Nusantara, wisatawan atau lokal, ya tentu ada juga magnet yang membuat mereka bisa tinggal lebih lama, tidak hanya lewat. Karena yang selama ini terjadi, mohon maaf, kebetulan saya juga di PHRI, ya, Wakil Ketua Perhimpunan Hotel Restoran Indonesia, keluhan teman-teman kan itu, tingkat lama tinggal wisatawan Nusantara yang ada di Buleleng ini masih cukup rendah. Paling mereka ya mungkin kalau ketika ada event, entah itu dari kementerian, lembaga ataupun juga perusahaan-perusahaan besar main ke sini paling 2 atau 3 hari saja. Padahal kita punya 86 ODTW loh, Mbak Rizka. 86 objek daya wisata, punya 75 desa wisata. Itu istilahnya berwisata 2 bulan nggak habis itu sebenarnya mengeksplor. Tapi yang terjadi ini cuma 2-3 hari. Ada apa? Itu kan tanda tanyanya. Mereka datang ke sini paling ke spot istilahnya lihat lumba-lumba paling sebentar atau lihat city tour sebentar, habis itu nggak ada. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Sekarang kita harus pelajari karakteristik wisatawan Nusantara. Ini nyambungnya ke sana terkait investasi juga. Kita kan belum punya mall, pusat perbelanjaan yang lengkap misalnya. Saya bukan promo ya. Saya suka demen nonton juga, hobi hampir tiap minggu ke Denpasar. Cobalah bioskop. Perjuangan orang Buleleng untuk mendapatkan hiburan kan luar biasa nih Pak Bayu. Saya 4 jam loh harus ke Denpasar one way hanya untuk mengisi hobi saya nonton ke 21 gitu. Belum nonton, belum makan, balik lagi ya. Kadang kan kita harusnya nginep. Dalam macam nginep, yang dapat duitnya di mana? Di Denpasar yang dapat nginep. Ketika kalau kita nggak punya rumah, nggak punya keluarga misalnya sana, Denpasar yang dapat hotelnya, Denpasar yang dapat restoran, dapat pemasukannya segala macam, belanja dan lain sebagainya. Kenapa nggak berani ada investor? Yang saya tantang Pak Bayu juga di HIPMI mungkin untuk bisa mengajak. Kok nggak ada yang berani sih buka mall di Singaraja gitu loh? Ya itu kenapa ya Pak? Pertanyaan juga. Pertanyaan juga gitu. Padahal kita kan bisa sebenarnya. Kita bisa. Undiksa kita mahasiswa Pak Bayu padahal banyak sekali loh. Kita sekarang mahasiswa aktif ya, student body kita hampir 16.000. Masuk aktif loh. Belum setahun Pukuturan, belum kampus-kampus lain lah, ada Unipas, TIS, Tikes dan sebagainya, kampus-kampus lain. Anggaplah itu anak-anak muda kan, selera kita rata-rata kan pasti udah menonton lah sama seperti kita. Perjuangan orang Buleleng untuk nonton itu luar biasa loh ke sana. Itu salah contoh. Nah, wisata Nusantara itu Mbak Rizka. Mereka semewah-mewahnya ya Pak Bayu ya. Misalnya Nusantara yang berasal tamu dari Jakarta, dari Surabaya, dari Bandung,
dari Jogja, mainnya ke Bali kemana? Setelah ke Pantai Kute, setelah ke GWK, setelah ke Sanur segala macam, mainnya kemana? Ke mall. Ke mall juga. Akhir-akhirnya ke mall juga, nongkrong ke kafe, makan, minum, eye shopping ya, window shopping segala macam. Kalau belanja juga, nonton juga ini segala macam. Itu yang membuat mereka tertarik untuk tinggal lebih lama. Nggak bisa dipungkiri Mas ya. Kita nih orang memang Indonesia sekarang sudah generasi mall sekarang. Ya saya pun salah satu yang demen lah, walaupun nggak mesti belanja ya, sekedar nongkrong jalan-jalan. Makan ya. Makan lah apa gitu loh, sekedar cuci mata itu. Nah itu yang mungkin investasi yang perlu kita pikirkan kalau dalam konteks untuk kita menangkap wisatawan Nusantara. Iya, baik. Gitu, Sebelum nanti kita dengarkan tanggapan dari Pak Bayu, tuh menarik gitu. Kenapa satu hal itu yang paling gampang banget ya Pak, bioskop misalnya, katakanlah bioskop. Kenapa tidak ada investor yang berani untuk berinvestasi di bioskop itu? Apa sih pertimbangannya Pak Bayu dari sudut pandang seorang pengusaha? Gimana ya? Saya bukan investor bioskop soalnya belum punya datanya nih. Mungkin ketakutan dari investor tuh ya mungkin kurang lebih ya. Pasti takutnya kan baru udah dibuka nanti nggak laku mungkin. Karena kalau saya tahu kan level 21 itu kan harus gandengan sama mall kan. Jadi harus ada super mall dulu. Baru level 21 mau gitu. Kalau nggak ya mungkin yang bioskop ini lain lah, kayak apa namanya? Saya lupa lagi gitu. Ya Cinema. Cineplex. Kemudian kalau Denpasar tuh kalau wisata tuh punya siapa Pak beli dia? Wisata 21 juga punya kayaknya. Yang wisata Denpasar ya, Mas Ari ya. Oh gitu ya. Kalau dari saya sih mungkin melihat pertama tempat mungkin belum ada, karena kan harus ada mall dulu nih gitu. Kita tahu kan Hardi sekarang jadi Arta Sedana gitu kan, yang di timur kan masih nggak beroperasi tuh gitu. Mungkin ya kita berharap aja nanti, karena kan nih brand-brand S Hardware aja sudah mulai masuk, harapannya nanti ada mall juga ke sini. Tapi kan kembali sih karena kan ujung-ujungnya kan akses dulu yang harus diperbaiki dulu menuju ke sini gitu kan. Karena kita tahu bandara kan di sana soalnya gitu. Jadi kalau jalan ke sini udah enak, sini terbuka, attraction point banyak, harusnya semua mengikuti sih. Karena benar ke WD Parma saya tuh setiap akhir minggu tuh ke Denpasar cuma buat nonton sama anak-anak. Apalagi kalau ada film baru kan. Pasti nyempetin lah sama anak-anak gitu. Dan itu sekali ke mall itu kan bisa ya 1 juta 2 juta lah habis untuk belanja. Karena kan makan, kemudian nonton, beli popcorn. Dan anak mainnya banyak lah gitu. Belum yang lainnya lagi. Nah ini kemudian yang harus dilihat juga begitu ya, bukan hanya oleh investor. Iya, karena kan salah satu tempat itu bisa punya efek domino dia ke apa namanya habit dari si wisatawan ini gitu. Nanti makanya kan ada mall, ada bioskop, ada hotel. Ini harusnya bersinergi semua. Nanti ada apa namanya mungkin tempat-tempat eksotis lah ya, seperti itu, kayak kafe apa gitu, destinasi wisatanya nanti, karena semua kan saling berhubungan terhadap habit dari si wisatawan ini gitu. Kan itu yang kita harapkan yang ada di Buleleng, dan sampai saat ini kan belum tercipta lah ekosistem itu gitu. Kalau sekarang hotel aja, tapi akomodasi ke tempat wisatanya mungkin kurang bagus, pelayanan di sana juga kurang bagus gitu. Ya kita harus mau lah apa namanya belajar gimana sih Bali Selatan tuh mengservis ininya tamunya seperti apa gitu. Kemudian di tempat-tempat lain juga gitu. Ya saya harap sih itu sih dari sisi pengusaha. Kalau dari sisi investor masalah bioskop coba saya cari. Kita tunggu nanti perkembangannya Pak Bayu ya. Dan itu memang fakta berarti ya. Jadi di ekosistem yang seperti itu yang memang belum ada di Bali Utara. Ya, kita nggak bisa berdiri sendiri-sendiri. Semua harus saling bersinergi. Makanya harus berekosistem semuanya. Kemudian bagaimana tanggapan masyarakat ya terkait dengan investasi dan iklim investasi di Kabupaten Buleleng ini? Kita sapa dulu pendengar yang sudah ikut bergabung di 24644. Selamat pagi RRI. Selamat pagi RRI, Om Swastiastu. Merdeka. Dengan siapa di mana ini Pak? Wih, lupa Rizka ini. Pak Narde ya. Pak Narde. Masa sudah dapat interaktif dulu. Ya silakan Pak Narde. Ini KNPI Pemuda semangatnya berapi-api. Gaya guru semuanya. Kalau pengusaha muda
lembut agar dapat rezeki dan untung untuk beleleng gitu ya. Astaga. Iya, saya mengikuti apa yang dikatakan dua narasumber. Semua mengidamkan buleleng ini maju, tapi perkembangan penduduk dan sebagainya tidak diikuti dengan infrastruktur, sarana prasarana. Menjadi yang lebih cepat adalah perkembangan penduduk dan modernisasi kan gitu ya. Ya. Misalnya, ya saya ambil lah kadang ingat nih film. Film tuh dulu gedungnya itu ramai sekali. Ya. Ya memang sekarang pengaruh ini. Dan saya pernah mengusulkan waktu Pak Wijaya Kusuma dengan Kusuma Wijaya, Kusuma dua Kusuma tuh yang hadir di RRI atau di Nuansa Giri saya lupa, sebagai sutradara, gitunya Pak Bahdra kalau tidak salah di Swiking. Nampaknya di Buleleng ini seperti tadi dikatakan bahwa investor belum berani, tapi apakah dilihat dari konteks bahwa masyarakat kepingin kembali seperti masa lalu. Bukan berarti masa lalu itu tetap selalu jelek kan gitu atau mundur. Nah, oleh sebab itulah mungkin saja bisa dicoba. Parma melihat di taman kota itu dulu sering diputar film dah. Film yang mungkin divariasikan, film pembangunan dengan film yang menarik hasil rekaman dari para pembuat film intern Buleleng, sehingga dia tahu film pariwisata dan sebagainya. Nanti kalau ditambah film judulnya lain, rame, berarti penggemar di uji coba di beberapa tempat. Iya. Saya ingat balik film layar tancap keliling ke beberapa lapangan, mungkin di Menyali ya, dan sebagainya keliling. Nah, ini mungkin perlu diuji coba, jadi tidak langsung dibangun yang besar kemudian rugi umpamanya. Itu pikiran saya. Kedua, saya melihat pembangunan infrastruktur jalan-jalan ke daerah-daerah pariwisata ini perlu disikapi. Jadi dari segi lebarnya, keamanannya, misalnya ke Pedawe dan sebagainya, sehingga para wisatawan akan nyaman. Yang terakhir, di mana investasi ini dihubungkan dengan berbagai pajak yang masuk dari segi pemasukan atau kompensasi seperti tadi saya katakan untuk kepentingan publik. Jadi jangan sampai pajak banyak, tetapi pembangunan jalan, anggaplah saya dulu di DPRD Buleleng, Orde Baru, pembangunan jalan cukup banyak. Sekarang jalan alternatif sedikit. Mungkin dalam penataan perencanaan pembangunan Bapeda, mungkin Departemen sebagai orang di Bapeda sebagai tim pembangunan, mungkin bisa dicek. Seperti kata tadi Pak Barme, jangan sampai ini melejit, aspalnya numpuk, tapi yang lainnya tidak. Nah, terakhir, untuk pembangunan mall, nampaknya pemerintah sudah men-survey dari sekarang. Adakah regulasi, ya bahasanya memang tidak boleh dalam bisnis menyetop. Kadang-kadang diadat kan ada nyetop, dilarang membuat pasar modern di desa ini karena pasar nasional mati. Apabila di Buleleng, bolehkah di stop, cukup dulu sekian membangun pasar modern, kemudian ada lokasi sekian luasnya, sepertinya diblokir dulu kerjasama dengan punya atau beberapa daerah.
untuk mall itu. Baik. Sekian, terima kasih Om Baik. Sansetio. Terima kasih Pak Narde atas atensinya. Kami sudah mendapatkan poin yang ingin Bapak sampaikan, Pak. Untuk pendengar yang lain, kita sapa kembali di belakang Pak Narde. Selamat pagi RRI. Halo, selamat pagi RRI. Halo, Iya. selamat pagi. Selamat pagi Pak Gus. Ya, permisi dulu mau ketemu kedua narasumber nih. Ya, Hebat-hebat. silakan Pak Gus. Om Swastiastu. Om Swastiastu. nggih. Swastiastu. Ya, ini betul-betul memajukan Beleleng yang sangat luar biasa. Saya dengar di pagi hari ini. Mudah-mudahan mendapat sinar suci di dalam dialog interaktif ini, karena sekarang ini merupakan satu rangkaian bernama kata. Ya. Ya. Apa yang sudah disampaikan tadi guru saya Pak Nardi ini ya, Mhm. saya teringat sekali ya. Di Beleleng memang dulu ramai, Baik. pendapatan yang luar biasa. Mhm. Saya teringat zamannya Bapak Ardan Mataram, Bupati kita. Iya. Ya, memang tol clear pembangunan untuk Beleleng. Pelabuhan Beleleng belum seperti sekarang nih, dulu ramai ekspor impor. Ya, sebelum ada kelukan bawah. Ya, kalau dari pandangan Pak Gus sendiri bagaimana Pak dengan investasi saat ini di Kabupaten Buleleng, Pak? Ya, ini kalau kita memandang mengenai investor yang masuk akan di Beleleng, Mhm. saya tetap optimis sepanjang kita ini berjuang baik ke dalam maupun keluar. Beleleng ini kan kemasangannya sangat luar biasa. Mhm. Panorama alamnya Sengger Gunung Ya. sama dengan yang ada di Cipanas ini. Ya. Cipanas Jawa Barat tuh, Bogor tuh ramai banget di atas ini. Ya. Di atas. Apalagi sekarang Surya Pada sekarang ini. Ya, saya nih ke depan nih di atas ini loh. Ya, Baik. kawasan Wonogiri, ke Durah Semarang Barat. Baik. Ya, ini perlu mendapat perhatian khusus ini. Ya, baik. Lambat laun nanti padat dulu. Macet padat termasuk pembangunan renovasi padat. Saya khawatir harus kita buatkan pagar sekarang. Regulasi. Itu yang pertama. Kedua, Baik. mengenai terpau restorasi yang akan masuk dalam maupun luar negeri. Beleleng ini sangat luar biasa. Putra-putra Beleleng, ya, kalau di luar daerah hebat betul. Ya, baik. Menteri-menterinya itu udah hebat-hebat. Baik. Termasuk Pak Ardika Mahum. Hebat dipandang beliau. Ya, baik Pak Ini Gus. yang terakhir. Pak Gus, ya. Yang terakhir, ya. Silakan Pak. Saya harapkan ya kita bagaimanapun Beleleng ini ya jangan merasa pesimis. Ya. Mari kita bersatu padu. Apalagi di Parme seorang P2M damakan saya Pak Narti ini, pemuda Pancamarga. Saya harapkan berjuang terus. Baik. Leluhur kita dulu Ya. mencapai kemerdekaan hidup atau mati, merdeka atau mati. Ini sekarang ini Beleleng ini saya yakin kok apa menjadi cita-cita leluhur kita. Ya, baik. Terima kasih Pak Gus atas atensinya ya. Iya, baik. Terima kasih. Ada 2 penelpon yang sudah bergabung ya, luar biasa sekali. Untuk Anda yang akan bergabung lagi, nanti kita akan buka lagi di 24644. Namun sebelum ditanggapi, kita akan dengarkan dulu satu buah iklan layanan masyarakat berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam Dialog Hai Bali Ken. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome,
meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih berbicara terkait dengan investasi untuk pemerataan pembangunan di Kabupaten Buleleng. Sudah ada 2 orang penelpon tadi yang bergabung, ada Pak Narde dan juga Pak Gus Maung ya, bisa langsung ditanggapi mungkin dari Pak Bayu, nanti akan dilanjutkan oleh Pak Gede Parme. Dari Pak Narde tadi berbicara terkait dengan investasi ini, tentunya bukan hanya dibuka tapi juga harus ada pajaknya yang menguntungkan untuk masyarakat. Nah, untuk pandangan dari Pak Bayu bagaimana? Oke, kita ngomong pajak nih ya. Iya. Ya otomatis di mana bumi dipijak kan di sana langit dijunjung. Kita sudah kasih tempat, izin dan peluang. Jika sudah ada hasil ya wajar lah kita harus menyumbang kepada negara gitu. Ya. Saya rasa sih tidak ada masalah. Dan itu merupakan salah satu hal positif dari sebuah investasi. Karena sebuah investasi itu jika sudah berhasil kan pasti akan membuka lapangan kerja, memberikan putaran ekonomi, dan pasti setoran pajak akan mengikuti nanti. Ya. Ya, contoh-contoh kan hotel, bar, restoran gitu kan, semakin rame otomatis kan ada transaksi ekonomi dalamnya, kan pasti akan ada iuran pajak juga yang harus dibayar gitu. Saya rasa sih dari sisi pemerintah mungkin harus mempertimbangkan jangka panjangnya lah gitu. Ketika sebuah investasi ini masuk ke dalam wilayahnya gitu. Jadi nggak hanya di izin aja, nggak hanya di titik sekarang ya dipikirkan, tapi jangka kedepannya juga ini seberapa besar memberikan impact ekonomi kepada sebuah Kabupaten Buleleng gitu nanti ke depannya gitu. Saya rasa sih dari dari sisi pemerintah juga nanti jika ada investasi gitu dikaji dengan baik, terus dilihat jangka panjangnya, karena pastinya kan sebuah investasi yang berhasil tuh pasti akan memberikan impact ekonomi kepada masyarakat maupun kepada pemerintah nanti ke depannya. Baik. Gitu. Kemudian ada Pak Gus Maung yang mengapresiasi begitu ya bagaimana pembangunan yang ada, tapi bagaimana agar bisa Buleleng ini juga paling tidak sama dengan pembangunan yang sebelum-sebelumnya. Iya, kalau kita di sisi investor maupun pengusaha, kita kalau urusan pajak itu selama kita dikasih ruang, dikasih peluang, kemudian bisnis kita jalan, menurut kita sih tidak masalah untuk bayar pajak gitu. Karena kan saling bersinergi lah kita gitu. Baik, terima kasih Pak Bayu atas tanggapannya. Pak Gede, bagaimana nih investasi dan pajak? Nah, apa yang kemudian bisa toleril dari kedua instrumen ini begitu? Apakah memang ini akan berkaitan dengan pembangunan dan pemerataan pembangunan di Kabupaten Buleleng? Pak De, silakan. Oke, baik Mbak Rizka, matur semua senior tiang niki, Pak Narte, Pak Gusmong, dan senior di Pemuda Pancamarga untuk apresiasinya. Jadi ya pastinya kita semua bersepakat lah ya, masyarakat Buleleng ya pada umumnya, bagaimana kita bersemangat berupaya untuk memajukan perekonomian melalui investasi ini. Dan yang menjadi hal utama tentu Mbak Rizka, kita kan negara hukum ya. Tentu harus ada kepastian hukum juga, termasuk juga kepastian berusaha, dan juga dalam kita melaksanakan kegiatan-kegiatan ekonomi, kegiatan-kegiatan bisnis kan tentu ada regulasi juga. Selain ada payung hukumnya ya, yang untuk kita semualah pihak ya, investor, pentahelix lah ya, pemerintah, private sector, investor, masyarakat dan sebagainya bisa berupaya bersama-sama untuk mematuhinya. Nah, regulasi contoh ya mungkin akan menjadi perhatian dalam konteks membangun ini kan tentu misalnya rencana pembangunan jangka panjang nasional, termasuk juga rencana RPJMD ya, menengah daerah ya, termasuk RPD yang nanti kita akan pilkada ini pasti pimpinan daerah terpilih, kepala daerah tentu akan membuat itu ya, menyusun dalam 5 tahun ke depan bagaimana tanda kutip rencana bisnisnya lah ya untuk Buleleng. Ya contoh yang pastinya terkait kalau pakem saya sih ya tentu saja kita harus pembangunan yang bijak
gitu ya. Jadi tidak semata kita semangat ingin ngebut tetapi tidak bijak akhirnya. Nah, itu yang disebut sustainable development itu yang tadi saya sampaikan di awal. Nah, contoh regulasi misalnya mana dalam konsepsi pengembangan tadi yang 8 subsektor utama yang bisa kita dorong ya, misalnya perikanan, termasuk properti, pariwisata, tetapi tidak melabrak RT RW pasti rencana tata ruang wilayah, termasuk juga tidak melabrak juga dari aturan kawasan-kawasan yang telah ditentukan gitu. Kan ada kawasan pariwisata, pertanian, industri misalnya. Nah, ini juga kan harus kita patuhi. Nah, kita harus juga belajar bagaimana istilahnya pembangunan ini sedari awal kita mulai, kita ingin ngebut ya pasti kita ingin cepat, tapi juga tentu dalam konteks pelaksanaannya juga harus bijak. Nah, tadi Mbak Rizka bertanya, tentu pasti akan ada multiplier effect ya pada setiap investasi seperti saya sampaikan tadi. Dengan adanya pembangunan itu nggak bisa dipungkiri memang ada good impact, ada bad impact gitu ya Mbak Rizka ya. Tapi yang kita harapkan tentu a lot of-nya kan good impact ya yang lebih banyak. Nah, bad impact nggak bisa dipungkiri sih selalu ada lingkungan. Pariwisata yang selalu dikatakan salah satu industri yang ramah lingkungan pun ada juga dampak lingkungannya. Contoh limbah misalnya, baik limbah padat maupun limbah cair yang selama ini istilahnya solusinya mungkin perlu terus dicarikan istilahnya ya solusi terbaik yang win-win solution lah antara pihak pengusaha dan gininya. Karena ya kita tentu saja kalau saya melihat dalam konteks ekonomi ya, misalnya industri pariwisata ya, kita harus menjaga angsa emas ini untuk bisa bertelur emas terus gitu ya, kan bersama-sama. Nggak bisa kita matikan, misalnya ada salah sedikit langsung di cut off, dimatikan, kan nggak boleh juga. Karena yang ingin kita jaga kan telur-telur emas ini untuk bisa terus mensejahterakan masyarakat secara umum gitu. Nah, kemudian yang berikutnya di perhatian saya yaitu tadi ya, maksudnya konsepsi untuk konteks pengembangan investasi yang baru dan terbarukan ya, karena ini kan kita harus pro environment juga dalam konteks membangun ya. Nah, salah satu yang bisa menjadi daya ungkitnya itu adalah istilahnya ekonomi orange istilahnya. Ekonomi orange ini kan di ekonomi kreatif itu saya bisa masuk. Ada istilahnya 15 subsektor, mungkin ada 5 subsektor utama yang bisa kita dorong karena kita punya modalitas di sana, kuliner, kria misalnya dan sebagainya. Nah, Beleleng bisa mungkin menggarap itu ya. Yang selama ini sudah ada ya mungkin coba kita maksimalkan, kalau belum ya ayo kita dorong sama-sama. Contoh yaitu tadilah misalnya industri ekonomi kreatif itu kan ada di sana pertunjukan, ada musik, ada video, ada fashion, dokumentasi ya. Nah, itu kan saling bersinergi sebenarnya dengan pariwisata. Ketika ada orang datang dalam konteks berkegiatan, misalnya berwisata, makan minum, kemudian mereka tinggal, tidur, menginap, tentu ada aktivitas lain yang juga harus mereka lihat, mereka beli ya. Karena kalau bicara pariwisata kan konsepsi dari WHO, konsepsi dari organisasi pariwisata dunia itu kan something to see, something to do, something to buy ya. Nah, ini yang coba kita bersama gini kan. Baik. Terima kasih untuk tanggapannya untuk kedua narasumber ini. Terima kasih juga untuk Pak Narde dan juga Pak Gus Maung. Tidak terasa juga waktu kita sudah hampir mendekati pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Ada beberapa komentar di YouTube ya yang mengatakan bahwa semangat pengusaha Buleleng bangkit, jeli menangkap peluang investasi. Terima kasih untuk Murdana ya yang sudah menyematkan komentarnya. Terima kasih juga yang sudah mengirimkan WhatsApp-nya via WhatsApp kita. Ada Pak Agus di Sudirman yang juga ikut beratensi ya untuk kali ini terkait dengan prediksi katanya ya untuk investasi karena celukan Bawang sebagai pelabuhan kapal pesiar. Seandainya dibangun bongkar muat dengan tempat strategis dengan adanya IKN di sasaran Kalimantan, Sulawesi. Kalau wilayah timur Indonesia Barat jangan selalu ada alasan pelabuhan Buleleng tidak cocok lautnya, pelabuhan kapal pesiar. Benarkah apa hanya alasan agar
agar berlabuh di Pelabuhan Benoa saja. Nah, ini nanti mungkin akan dijawab di lain kesempatan. Terima kasih Pak Agus ya untuk atensinya, dan juga terima kasih untuk pendengar yang sudah mendengarkan saja, juga kami ucapkan terima kasih. Tapi sebelum kita tutup, kita akan dengarkan closing statement dulu dari Pak Gede Parme dulu. Silakan Pak, bisa memberikan closing statement yang singkat kepada masyarakat terkait dengan investasi dan pemerataan pembangunan di Kabupaten Buleleng. Ya. Baik, terima kasih Mbak Rizka, pendengar RRI dimanapun berada. Jadi intinya adalah gimana kita ke depan terus mendorong peningkatan daya saing ya, industri kreatif termasuk juga industri lainnya yang menjadi subsektor utama bisa kita kembangkan di Buleleng ya, dengan pembukaan keran iklim investasi yang istilahnya bisa memberikan kenyamanan ya bagi investor. Tapi tentu dalam payung hukum, payung regulasi yang benar, kemudian juga sinergitas antar OPD, organisasi perangkat daerah ya, dalam konteks untuk membangun iklim berusaha, iklim investasi yang baik tentu penting sekali ya, karena itu menjadi modalitas utama. Selain itu tentu saja pentahelix ya, selain kita tidak semata menitik beratkan tanggung jawab pada pemerintah, tapi juga pada pihak swasta, pemodal, masyarakat, tokoh, komunitas, media pun juga memiliki peran penting untuk bersama-sama membangun iklim investasi yang baik dan sehat di Kabupaten Buleleng tercinta. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Gede Parme. Pak Bayu, silakan bisa memberikan closing statement. Oke, makasih Rizka. Ya, jadi kalau dari saya sih, saya berharap untuk di banyak pengusaha-pengusaha muda yang lebih kreatif lagi untuk mengembangkan wilayahnya, kemudian mencari potensi-potensi dari Kabupaten Buleleng sehingga bisa meng-attract orang-orang dari luar, baik di Buleleng maupun dari luar Buleleng, untuk datang mengunjungi Kabupaten Buleleng ini gitu. Terus investasi-investasi yang ada sekarang, dan saya harap untuk kedepannya lagi nanti dari sisi pemerintah bisa mengkaji lagi bahwa benefit-benefit apa saja yang bisa kita dapatkan dari sisi investasi-investasi yang akan ada kedepannya nanti gitu. Jadi dari segi perizinan, kemudian keluasaan, kemudian dari sisi keamanan gitu. Jadi setidaknya kalau dari sisi pemerintah mempermudah segala macam bentuk investasi, kemudian terus saya dikaji dulu ya gitu. Otomatis pasti akan memberikan efek jangka panjang lah ke depannya, yang secara tidak langsung pasti akan menaikkan dari setoran pajak yang ada di usaha-usaha tersebut gitu. Jadi kalau dari saya sih tetap optimis dan tetap berjuang, Astung Karya sukses bersama. Baik, terima kasih untuk Ketua Umum BPC HIPMI Buleleng, Bapak Putu Bayu Mandayana Putra ya, untuk closing statement-nya. Terima kasih juga untuk Bapak Dr. Iputu Gede Parme SST Empar, Akademisi Universitas Pendidikan Ganesha. Dan kita akan berjumpa lagi pendengar dalam Dialog Hai Bali Kengken berikutnya dengan topik-topik lainnya. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi. Karena